Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kepada Dewan Juri yang terhormat, serta rekan-rekan tim afirmasi dan tim oposisi yang saya cintai dan saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Bagas Cahyo Purnomo, perwakilan dari SMA Negeri 1 Badaan. Saya sebagai pembicara pertama, tim afirmasi akan menyampaikan dan memaparkan argumen saya mengenai mosi di negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejuruan siswa. Sebelum kita berlanjut ke argumen, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu indeks integritas sekolah. Indeks integritas sekolah merupakan pengukuran kinerja institusi sekolah yang berbasis kejujuran dalam melaksanakan pembelajaran, di mana indeks integritas sekolah dapat menentukan kejujuran dalam sekolah tersebut. Indeks integritas sekolah sendiri dinilai ataupun dicek oleh Kemenristek-Dikti, di mana indeks integritas sekolah tersebut didapatkan dari ataupun selama proses ujian nasional. Indeks kejujuran siswa adalah pengukuran kejujuran siswa selama mengikuti pembelajaran di sekolah, di mana indeks kejujuran siswa berbanding lurus dengan indeks integritas sekolah. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada tahun 2015, dilansir dari koran Tempo, di mana pada tahun 2015 kecurangan yang dilakukan oleh sekolah dengan indeks integritas sekolah yang tinggi itu kurang dari 10%. Hal tersebut membuktikan bahwasanya indeks kejujuran siswa berbanding lurus dengan indeks integritas sekolah. Korupsi yang tinggi dapat terjadi ataupun dapat disebabkan karena adanya pemegang kekuasaan ataupun penegak kekuasaan yang masih belum jujur dalam menanggapi ataupun melakukan suatu hal. Nah, dengan adanya integritas sekolah ini, maka hal tersebut dapat menjadi salah satu alternatif agar tidak adanya kecurangan-kecurangan selama proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, di mana diterima atau tidaknya siswa di SNMPTN juga dipengaruhi oleh indeks integritas sekolah, di mana hal tersebut dapat menyebabkan siswa ataupun calon mahasiswa baru yang memang berhak dan berkemampuan untuk lolos dalam SNMPTN dapat mendapatkan hak dan haknya. Kejujuran siswa dapat dinilai dari ujian nasional. Mengapa? Karena ujian nasional sendiri juga walaupun sudah banyak sekali permasalahan yang terjadi seperti kebocoran soal, ataupun kerjasama antara siswa, pemerintah pun sudah memikirkan hal tersebut, di mana pemerintah sudah melakukan upaya-upaya untuk mengurangi dan menanggulangi ataupun meminimalisir adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi pada ujian nasional, di mana kita ambil salah satu contohnya saja. Pemerintah selama ujian nasional mengeluarkan soal satu mata pelajaran 4 paket, di mana ada paket A, paket B, paket C, dan paket D. Keempat paket ini masing-masing berbeda dengan satu sama lain, di mana hal tersebut dapat meminimalisir adanya kecurangan atau kerjasama antara siswa, karena kita tidak tahu soal mana yang akan kita dapat saat ujian nasional tersebut dilaksanakan. Ujian nasional diadakan juga untuk menciptakan siswa yang jujur. Dengan siswa yang jujur, maka angka korupsi di masa yang akan mendatang akan menjadi semakin sedikit ataupun hilang dari Indonesia. Seperti yang dikatakan ataupun dilansir dari Transparansi pada tahun 2019 mengatakan bahwasannya IPK ataupun indeks persentase korupsi di Indonesia naik menjadi 40 poin, dilansir dari CNN, di mana pada 1 tahun saja Indonesia sudah naik 40 poin. Ini membuktikan bahwasannya Indonesia semakin baik dan baik dari tahun ke tahun. Hal tersebut juga tidak dapat dipungkiri merupakan salah satu hasil dari adanya ujian nasional itu sendiri. Indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa juga dapat mengubah sistem pendidikan dan stigma pendidikan di masyarakat yang ada saat ini, di mana masyarakat saat ini beranggapan bahwasannya hanya siswa-siswa yang pintar, baik pintar secara jujur ataupun pintar dengan cara curang, yang dapat masuk ke universitas-universitas yang mereka impikan. Namun dengan adanya indeks integritas sekolah dan juga indeks kejujuran siswa, hal tersebut dapat membuat bahwasannya siswa-siswa yang jujur juga dapat memiliki kemampuan dan tempat di universitas yang ada di Indonesia saat ini. Bahkan Wakil Ketua Komisi Pemberontakan Korupsi Ladoe M. Syarif, dilansir dari tirto.id, mengatakan bahwasannya banyak praktek kecurangan yang terjadi selama proses SPMB, di mana SPMB yang dilakukan tersebut tidak dilakukan ataupun tidak disyaratkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa.
Nah, hal tersebut saja sudah menjadi bukti bahwasannya SPMB tanpa indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa tidak dapat menjamin kejujuran siswa yang ada pada saat SPMB tersebut. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan pada tahun 2015 dilansir dari koran Tempo mengatakan bahwasannya kecurangan yang terjadi di sekolah dengan indeks integritas sekolah yang tinggi, angkanya hanya kurang dari 10%, di mana hal tersebut dapat membuktikan bahwasannya indeks integritas sekolah merupakan salah satu bukti indeks integritas sekolah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi indeks kejujuran siswa. Nah, kita bisa ambil contoh di mana ada dua orang siswa E dengan nilai yang tinggi dengan indeks integritas sekolah C, dengan siswa Y dengan nilai rata-rata namun indeks integritas sekolahnya A. Nah, dari dua siswa tersebut dengan ada diberlakukannya sistem indeks integritas sekolah dapat dipastikan bahwasanya siswa Y yang lebih diutamakan karena walaupun nilainya rata-rata namun indeks integritas sekolahnya dan indeks kejujuran siswanya tinggi, jadi sedikit kemungkinan bahwasanya siswa Y melakukan kecurangan selama proses pembelajaran dan selama proses SPMB tersebut. Jadi di sini saya sekali lagi mengatakan bahwasannya saya sangat setuju dengan mosi ini. Mengapa? Karena dengan adanya seleksi penerimaan mahasiswa baru yang didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa, hal tersebut dapat meminimalisir tingkat korupsi dan banyaknya korupsi yang di Indonesia. Bukan tidak mungkin bahwasannya di masa depan dengan diberlakukannya sistem ini, korupsi yang ada di Indonesia semakin baik atau bahkan hilang dari Indonesia. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa saya setuju dengan mosi ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.